Harus ada orang yang ngerti bisnisnya, harus ada orang yang ngerti statistik dan matematiknya, dan ada orang yang yang tahu computer science. Di sini kan kayaknya semuanya computer science ya. Jadi yang terjadi nanti adalah saling berantem. Harus begini, harus begini, berantem. Nah, itu seru. Data saya mestinya nanti orangnya selalu berantem dulu. Dan akhirnya nanti akan jadi pemahaman bahwa saya nggak bisa dong maksain ibu saya. Statistik, nggak bisa semuanya diselesaikan dengan statistik. Data mesin learning nggak semuanya bisa selesai mesin learning. Contohnya apa yang data unstructured, mesin learning masih bingung. Ya, harus cari selesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini data science. Nah, kalau kita lihat, nah, body pengetahuannya apa? Ya, di data science itu paling nggak 3. Ini banyak yang saya penting itu yang merah. Yaitu yang pertama data analitik, ya. Yang kedua itu adalah data engineering. Nah, saya mau tanya, di sini diajarin nggak data engineering? Belum ya kan? Kita kekurangan satu lagi data engineering ya. Yang ketiga itu ada data management. Saya rasa data management udah ya, kan belajar manajemen data diajarin kan ya. Manajemen itu SQL segala macam ya. Data management, storage, archival gitu ya. Nah, paling nggak kita ada 3 itu, ya. Nah, kalau kita cek lagi, ini ya, kelihatan kompleksnya. Data analitik. Nah, keilmuannya banyak. Ya. Saya katakan mulai dari metode statistik, ya. Bentar. Saya ada ini soalnya. Apa namanya? Oke. Jadi mulai dari sini mulai dari statistik ini banyak Markov tahu ya, model Markov chain, Monte Carlo atau Monte Carlo. Nah, itu Markov. Sampai machine learning juga banyak ya, probability theory, supervised machine learning dan sebagainya. Kemudian data mining ya, feature selection, anomaly detection, time series, knowledge representation, reasoning, kemudian text mining, graph data, SNA, predictive analytics tujuannya prediktif, mau statistik, mau data mining, inferential maupun yang lain, model learning ada di sini, dan modeling, simulation, and optimization. Jadi ini khusus untuk data analitik. Jadi ilmunya sendiri banyak. Nah, sekarang kita cek kalau kita mau bikin data science, bisa nggak ini jadikan mata kuliah? Dipecah satu-satu. Mata kuliah paling nggak ada beberapa mata kuliah, dan ini ada bahasan yang ada di mata kuliah tersebut. Ya. Kemudian bagaimana dengan data engineering? Ternyata data engineering totally different. Apa yang dilakukan data engineering? Bagaimana kita melakukan komputasi terhadap big data? Itu pertanyaan. Given any big data, how can we compute them? Termasuk security-nya, termasuk infrastrukturnya. Ya. Security, infrastructure, platform, organization, cloud computing, ya, application design, support system, DSS menggunakan engineering. Jadi ini kalau kami ini profilnya adalah teman-teman dari elektro dan informatika. Kalau yang tadi data science, data analitik, profilnya matematik, statistik, bisnis juga bisa, dan informatika. Ya. Saya data management nggak saya gambarkan, tapi data management rasanya semuanya sudah ada. Ya, jadi tinggal kita kembangkan. Ya. Karena kompleks tersebut, maka kita bisa cek bahwa nih, the most sexiest job in 21st century karena orangnya jarang. Ya, jarang ini adalah dari Harvard Business Review tahun 2012. Nah, kita 2012 sudah 8 tahun ya, masih seksi nggak sekarang? Nah, dicek lagi, bisa cek Pak.
Saya suka main, is data scientist still the most sexiest job in 21st century? Pertanyaan panjang. Gue dicari di Google ketemu. Tahun 2018 masih. Kok tahu masih? Gajinya masih paling gede. Gajinya masih paling gede. Dan sekarang kalau kita tanya ya, sama Gojek, berapa Anda? Kami punya eksekutif 50 tim data scientist. Mereka dengan bangganya melihat bahwa core produk mereka, otak yang mereka bikin duit itu adalah data scientist. Yang selalu dibanggakan gitu. Mana aja Traveloka punya berapa data scientist, mereka akan selalu berperang satu produk dengan produk lain dalam konteks siapa yang membuat produk itu data scientist. Kalau zaman dulu, ini zaman dulu Pak ya, asuransi itu kan namanya aktuaris. Apa pernah tahu aktuaris? Aktuaris itu orang yang membuat produk ya, asuransi, menghitung resiko, menurunkan premi. Dan insurans satu dengan yang lain itu berperang berapa banyak aktuaris yang mereka punya. Zaman sekarang berperang berapa banyak data scientist yang mereka punya. Nah itu yang kita temukan ya. Oke, next. Nah ini use case-nya. Ya, saya gambarkan use case-nya. Ya, misalkan kita punya data yang jumlahnya besar as a source ya, dan ini big data ya, maka kita punya peluang melakukan analitik, proses pencarian pola. Dari proses pencarian pola, aktivitasnya kita sebut ilmunya itu data science ya. Data science dengan metode seperti ini, keuntungannya ini saya tulis di tempat saya, social computing. Kalau tempat Bapak Ibu bisa macam-macam. Aplikasinya apa? Jadi kita tetapkan ini masing-masing ya. Source-nya apa? Analitiknya seperti apa? Data science mana yang digunakan? Keuntungannya apa? Aplikasinya di mana? Nah, saya udah jelas saya definisikan segmentasi pasar, misalkan analisa resiko, penyebaran informasi, saya menghitung hoax dan tidak hoax, misalkan. Penyebaran gimana sih performance saya kalau bayar ke iklan ke media sosial, itunya berapa? Itu pekerjaan menarik juga ya. Personalizing ya. Jadi dengan adanya big data ini kita bisa personalize kayak tadi orang-orang yang di Wales tadi, ada yang melihat Brexit, ada yang enggak. Ada orang bilang, kenapa saya kok nggak lihat iklan Brexit? Berarti Anda bukan marketnya. Kenapa aku Anda yang lihat? Karena habit saya itu dipetakan bahwa saya akan gampang kemakan hoax. Itu habit. Ya. Dan ini sama kejadiannya. Kenapa saya bilang, Bapak Ibu sering ke KFC kan? Kenapa beli ayam nggak bisa setengah? Karena dia nggak bisa memprediksi ayam setengahnya lagi yang beli siapa. Coba kita bisa bikin suatu solusi di mana orang yang makannya sedikit nasinya setengah, ada setengah orang lagi yang mau beli. Kenapa itu tidak dimodelkan? Itu kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin KFC Indonesia, itu penghematannya luar biasa. Nah, sebenarnya solusi-solusi itu yang diminta oleh industri. Dan siapa yang melakukannya? Dan ini pertanyaan lagi, orang bisnis tidak akan bisa melakukan itu karena kan nggak biasa membuat model. Dan orang-orang data science lah yang bisa melakukan. Oke. Next. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Belum ya? Ya, kalau belum saya lanjutkan. Nah, kita balik ke structure data. Ini part yang lebih detail lagi mengenai structure and unstructured data. Kita punya structure data, contohnya itu seperti di kolom itu ada. Ini palsu ya. Kan tadi udah bilang Pak Adi tadi saya lagi depan. Kemudian ini ada structure. Ya. Nah, structure kalau kayak gini. Oke. Nah, ini ekstraksi data ini ternyata tidak semudah yang ini. Kalau yang ini Bapak Ibu sudah ajarkan ya, data mining ya. Data management semua ada. Meng-searching, bukan searching, join table segala macam itu semua ada. Tapi ini gimana kita ngajarin mahasiswa bagaimana kita ekstrak informasi ini. Jadi ceritanya panjang ya. Tergantung konteks lagi kan. Itu abstrak. Nah, ini data karakteristik. Nah, ini saya ini umum lah ya. Nanti saya
Ini juga ini. Nah, kalau NoSQL diajarin kan sih? Nah, itu juga data scientist harus tahu NoSQL karena kita berhubungan dengan 90% yang saya bilang tadi structure data. NoSQL itu apa aja? Apa yang paling terkenal? MongoDB. MongoDB text. Kalau saya karena graph, saya suka Neo4j. Ada lagi yang lain-lain. Itu perlu diajarin karena gimana ngajarin pada sih? Gimana kita nyimpen data satu ke SQL, satu ke NoSQL, ya. Terus keunggulannya NoSQL, ya datanya nggak usah terstruktur. Kalau datanya tidak struktur, ya nggak usah masuk SQL, langsung aja NoSQL. Apakah mau pakai MongoDB atau mau pakai Neo4j atau yang apa Orient atau apa Aria. Ya, tapi sebaiknya diajarkan juga. Walaupun mungkin masih jadi bingung. Banyak banget ilmunya. Tapi kalau mahasiswa nggak diajarin, tapi boleh jadi skripsi. Boleh. Nah ini kalau working with structured data, kita akan nanti nyoba kode-kode yang isinya. Kemudian ini working with unstructured data, ya. Yang tadi. Nah sekarang saya cerita tentang big datanya sendiri, ya. Kita punya jenis data, ini structure, unstructure, kita punya internal, punya eksternal, kita punya yang menarik. Kalau insight kita pilih lebih, itu adalah data interaksi. Ya. Saya itu melakukan penelitian, yang saya teliti adalah interaksi email dari suatu perusahaan. Adanya sekitar ratusan ribu exchange email, jutaan loh, dari ribuan orang. Nah, apa tujuannya Pak melakukan itu? Tujuannya saya pengen tahu pola apa knowledge management. Tahu ya, knowledge management itu adalah manajemen pengetahuan di perusahaan itu. Apakah lancar? Apakah tidak? Apakah orang yang pintar itu benar-benar diakses dengan yang benar? Nah, ini penting juga. Jadi kadang-kadang aspek itu tidak selalu kita selesaikan dengan software, tapi bisa juga dengan model, ya. Kemudian nextnya adalah attitude, data attitude. Ini dilakukan misalkan option preference, Bapak belajar apa gitu ya. Misalkan kita suka buku, atau misalkan saya di GoFood itu kan saya suka ditawarin, oh Bapak pasti suka mie ini gitu. Saya nggak pernah tahu Pak, dia tahu saya suka apa. Oh dia lebih tahu dari saya suka apa. Berarti kan dia itu tahu habit saya dan bisa. Nah makanya mesin itu lebih konsisten dari manusia kan. Bukan makanan yang seringnya, karena kita lupa kita seneng mie gitu. Apalagi kalau orang preferensinya apa aja dimakan gitu ya. Itu kita kan. Nah apa pasti suka ini. Nah itu kita pakai itu ya. Kemudian selain itu behavioral, ya. Behaviornya order apa, transaksinya menggunakan apa dan sebagainya. Dan distribute data. Next, oke. Nah ini kalau satu problem yang cukup besar dan mungkin hambatan di kita adalah setup lab untuk membuat big data computation. Ya. Tapi kami di lab saya itu bukan lab pengajaran, lab saya itu lab main-main. Itu kami cuma menggunakan 5 komputer, 5 node. Komputer itu kita lakukan pakai Hadoop. Jadi paling tidak mahasiswa kalau ingin belajar big data computation, mereka bisa tahu node-nya berapa, bagaimana pembagian pekerjaan antar node. Ya, itu kita gunakan Hadoop ya. Nanti mungkin sudah tahu. Jadi dari big data kita datanya besar, kita mapkan ke node ya. Kemudian setelah dilakukan processing di masing-masing node, ini HDFS adalah Hadoop File System. Kemudian dilakukan reduce. Artinya apa reduce itu? Agregasi result dari masing-masing node untuk kemudian dikeluarkan output. Nah, problemnya di Hadoop itu adalah tetap satu, mostly adalah structure data. Ya, jadi kalau data transaksi Telkomsel yang gede, saya udah lihat sendiri, itu gampang sekali pakai Hadoop.
Tapi kalau bagaimana menganalisa koran, nggak usah gede, 3 koran, 4 koran sudah setengah mati. Kita udah bingung di metodologinya daripada kita bingung di komputasinya, gitu ya. Oke. Next. Nah kalau yang ini mungkin, tapi ini paham ya, Bapak Ibu ya. Computation saya rasa semua paham. Jadi salah satu big data computation itu adalah mereduksi computation complexity, ya. Jadi kalau kita anggap complexity-nya O(n), kalau kita bagi menjadi 5 node, jadi O(n) dibagi 5. Jadi supaya, jadi ini karena O(n) itu adalah memperhitungkan kehandalan dari algoritma. Oke, salah satu yang paling, algoritma kita udah bagus nggak? Tapi yang namanya algoritma kalau kita lagi S3 susah banget berubah algoritma menjadi lebih efisien. Ya, akhirnya pekerjaannya bukan menyederhanakan algoritma, buktinya gimana Anda menyederhanakan complexity pakai Hadoop, Pak. udah tinggal ditambahin mesin aja, scalability ya. Tinggal tambahin mesin maka itunya lebih rendah. Tapi dosen kita suka nggak bisa, itu algoritma itu bukan real time, bukan mereduksi algoritma, tapi mereduksi perhitungan. Pak, kebayang? Karena algoritma tetap aja masih O(n) ya, tapi implementasinya di dunia nyata udahlah nggak usah peduli lah teori, pokoknya penting saya cepat, udah tambahin aja mesin lagi. Ya, paham nggak sih ya? Jadi kita reduksinya, bedanya implementasi dan studi. Implementasi tinggal tambah mesin, maka complexity turun sejumlah banyaknya mesin. Kalau di studi gimana mereduksi O(n) kuadrat aja, O(n) mah terlalu udah bagus lah O(n) kuadrat gimana mereduksinya? Mereduksi O(n) kuadrat itu setengah mati gitu. Gak bisa ngilangin suatu proses, misalkan prosesnya adalah, kalau saya kemarin punya O(n) pangkat 3 saya. Itu ada operasi permutasi, gimana ngilangin permutasi? Permutasi itu mahal sekali. Nah ini yang terjadi ya. Next. Ini PSDM saya akan skip. Machine learning, tadi kita cerita ya, machine learning supervised ya, supervised machine learning, berarti kita punya target untuk kita masukkan, dan ini supervised machine learning ini yang sering kita jadikan contoh buat mahasiswa. Nah ini machine learning, kita ada 3, supervised, unsupervised, dan reinforcement ya. Diajarin ya reinforcement juga ya? Belum ya? Oke. Supervised tapi unsupervised sudah. Oke. Kita cek. Nah, contohnya, nah kalau saya suka saya penjelasannya simple. Jadi machine learning itu outputnya apa? Jadi ini saya bilang, pola itu bisa dengan model, ya, bisa dengan pengetahuan, ya. Contohnya formula itu adalah ini, model. Bisa juga decision tree, bisa juga korelasi asosiasi, bisa juga rules, bisa juga cluster. Jadi tergantung dari model yang kita buat, ya. Di sini. Nah ini contoh. Nah learning solution mungkin Bapak Ibu sudah paham ini ya, membagi menjadi tujuan kita mau warna atau tujuan kita mau huruf. Kita yang desain, makanya kita sebut sebagai supervise ya. Oh ini machine learning, supervise-nya ini. Ya. What is the class of this data point? Kalau saya cerita tadi, apa kelas dari orang yang akan beli mobil? Ya. Orang datang memberikan gajinya, memberikan status keluarganya, memberikan jumlah utangnya, ya. Maka Bapak Ibu nggak usah ditawarin mobil macam-macam. Langsung aja mobilnya apa. Ya. Jadi peran sales tadi hilang. Makanya disebut industri revolution 4.0 karena peran kayak gitu tuh sudah mulai dihilangkan dengan ya. Next, ini kalau kayak gini teorinya sudah ya. Kita masuk ke mungkin kan ke praktek aja ya. Gimana? Mau tetap dijelasin? Hah? Dijelasin aja.
Oke. Lupa. Oh, di sini di kelas ini Bapak Ibu yang mengajarkan mesin learning berapa orang? Saya pengen tahu. Bu tadi, hah? Oh, data mining. Data mining sama mesin learning bedanya apa? Masuk di AI ya, mesin learning ya. Mesin learning. Kalau data mining itu ngajari Kelas apa? Kalau materi-materinya itu klasifikasi, supervise sama supervise. oh supervisor. Kayak gini sudah sering ya mahasiswa kan? Iya. Oke. Maksud saya gitu kalau udah sering diajarin saya skip aja. Tapi nggak apa-apa ya selanjutnya ya. Nah kalau supervise, Nah, oke lah. Supervise berarti kita tadi tahu. Nah, supervise itu bergantung dari keinginan kita ya. Saya bilang tadi contohnya big data, mana yang kita relevan sebagai tujuan kita. Karena kita punya big data itu, kita jadi punya pilihan ya, mana yang akan jadi tujuan target kita, ya target data kita. Ya. kemudian next contohnya klasifikasi, regresi, time series itu adalah contoh dari supervise. Ya. Kemudian ini gambarnya, ini kalau yang apa pakai dataset yang apa itu yang apa namanya ini ya, iris ya. Iris ini adalah, nah ini namanya yang akan diprediksi dan ini namanya targetnya. Ya. Makanya disebut supervise karena kita tentukan targetnya. Nah, sedangkan kalau unsupervised kita lihat behavior dari data. Jadi filosofinya seperti itu. Kita lihat behavior dari data. Jadi bagaimana data itu kita cari polanya dan kita bisa ceritakan. Cari pola yang paling gampang dari sekumpulan data adalah kedekatan data karena ini paling simpel. Ya. Kesamaan data. Nah, kesamaan data yang paling gampang diukur itu adalah selalu jarak. Tidak selalu jarak. Mostly ada jarak. Mostly itu kalau kita punya data pun bentuknya unstructured, kita masukkan ke vectorize, ke bidang X, Y, Z menjadi vektor, kemudian vektor itu dihitung jarak. Nah, kalau jaraknya dekat, mereka ada dalam satu kelompok atau cluster. Ya, makanya unsupervised itu adalah mencari kesamaan dan mostly itu adalah cluster. Ya, Nah, ini adalah unsupervised. ya. Termasuk juga fitur extraction. Fitur extraction itu adalah salah satu contoh metodologinya adalah PCA. Ya. Kita punya, kalau karena saya dulu belajar matematika ya, coba kita bayangkan punya 1000 fitur, 100 fitur ya. Kalau kita punya 100 fitur, terus kita gambarkan di 100 dimensi 100, susah banget. Tapi dari 100 dimensi itu kan kita kompleks ya. Gimana kita slice 100 dimensi? Slice itu kita potong. Potong itu berarti kan menjadi suatu bidang dua. Jadi semua titik mencari potongan yang terbaik sehingga semua titik itu akan turun ke bidang potongan itu. Ya, jadi semua ditransfer ke bidang potongan. Tapi dengan potongan itu kan jadi 2 dimensi. Makanya PCA yang paling bagus itu PCA yang mentransform 100 dimensi menjadi 2 dimensi. 2 dimensi kenapa bagus? Karena ini X and Y itu bertolak belakang, bukan bertolak belakang, bersikup, sehingga mereka independen antara X dan Y. Semakin independen, maka semakin bagus. Karena kan relasi antara titik itu dengan X, relasi dengan titik itu semakin jauh, semakin bagus. Makanya dicari slicing-nya yang paling independen. Nah, itu filosofi dari PCA. Nah, jadi kadang-kadang kalau mahasiswa saya punya ngapain sih di PCA? Oh, ciptanya kenapa bisa 2 dimensi? Ya, gambarin aja itu di dimensi N, kemudian kamu potong aja dimensi N-nya, itu semua akan ditransfer ke bidang potongan. Kadang-kadang kita susah juga memvisualisasikan ini. Oke, nah ini cluster. Nah, di sini asosiasi itu disebut sebagai unsupervised. Ini menurut saya masih diperdebatkan, nggak tahu menurut itu asosiasi itu supervised nggak? Unsupervised? Ya oke lah, unsupervised juga boleh karena nggak ada guidance ya. Nggak ada guidance itu dia kelompoknya di mana. Ya. Kemudian pattern mining, outlier detection itu kita cek seperti ini ya. Nanti kita cek ini dimunculkan di 2 dimensi. Ya, terus kita clusterkan. Oh
2 dimensi, 3 dimensi bisa juga 3 dimensi. 2 dimensi lebih gampang. Nah, kalau reinforcement learning kayak yang pembelajarannya pakai software agent biasanya adalah di robotik. Pembelajarannya kayak apa? Dia itu mendapatkan reward kalau sukses dan dia tidak mendapatkan reward kalau dia gak sukses. Nah, salah satu contohnya itu adalah pernah tahu ini algoritma smooth, koloni smooth. Ya, koloni smooth, koloni apa? Uncolony. Itu kalau pertama kali bekerja, uncolony itu mereka jalan, itu mereka kan sasar-sasar, ya. Nah, setelahnya kan dia akan sudah ketemu, maka yang lain akan ikutin model yang pas. Jadi yang kesasar-sasar itu gak apa-apa, dia gak dapat reward, ya. Dia kemana gak dapat reward. Tapi selanjutnya ketemu shortest path. Dan akhirnya yang reward the best itu yang paling short atau paling aman, bukan hanya short tapi yang paling aman. Kalau kita rusakin lagi, dia balik lagi ke situ. Ya. Jadi kayak gitu. Sifatnya adalah software agent. Jadi kita bikin agent yang berperilaku supaya mendapatkan reward yang paling besar. Ya. Itu reinforcement learning. Ya. Dan contohnya kalau punya anak berjalan ya, positive reward dan reward, negative reward dan reward. Dan ini banyak dilakukan di teman-teman S3 saya, mekanisme robotik. Mekanisme learning pattern juga masih ya. Tapi mostly sekarang untuk object recognition itu kita pakai neural network. Neural network itu pakai metode approach yang lain. Jadi dia pakai banyak sekali sensor, ya, kombinasi antar sensor sehingga dia ketemu pola dengan konfigurasi sensor tertentu. Next, nah ini kalau kita cek filenya, kalau saya suka ini machine learning itu berarti tadi di AI ya, berarti belajarnya ini reasoning. Jadi ini reasoning, machine learning, knowledge representation, robotik. Machine robotik itu nggak abstrak ya. Oh, sebenarnya atau ini simulasi, simulasi di MATLAB atau sebagainya. Belum ya. Planning, NLP kuliahnya ada di mana? Oh, nggak ada. Oke. Jadi NLP itu salah satu yang sekarang dicari. Kemudian computer vision, nah deep learning, ya. Belajar ada kuliahnya Pak ya? Oh, berarti mata kuliahnya bebannya berat untuk masa depan di situ semua. Ya, pendapat saya harus dipecah-pecah ini karena NLP itu ada keilmuan sendiri, ya, dan itu bagus sekali. Speech recognition, pengenalan sentimen, analisis dan sebagainya. Sedangkan kalau computer vision, nah kita bermain-main di deep learning. Nah, wah itu udah area bermainnya sangat berat, sangat menguras resources. Jadi jangan semua di AI karena dia akan kebagian kulit-kulitnya, karena anak-anak kan sering bermain. Kalau coba ambil dataset, contoh terus kita rubah-rubah. Nah, kita meneliti, kalau di mahasiswa saya yang dilakukan itu adalah mengenali makanan dari Instagram. Nah, itu aja, itu anak bisnis gitu. Jadi bukan anak IF, anak bisnis ngambil data dari Instagram, dikenali ini makanan apa. Terus untuk fashion di daerah kota ini antara topi, kacamata dan kerudung. Nah, gimana komparasi? Simple tapi meaningful buat teman-teman bisnis. Jadi kita udah nggak usah menduga-duga, oh yang paling banyak kacamata jualan di mana? Yang daerah panas berduga, lihat aja di IG-nya. Ambil data di IG. Oke, nah ini kalau kita lihat di Berlin itu part sebenarnya tapi subset yang lebih dalam. Nah kalau di Berlin diajarin ya? Anjay. Oke.
Dua SK guys. Ini 720 kan? 720 kan? Oh, dan selesai kalau kita lagi. Nah, sekarang kalau kita Habis bayangkan kan? ya, Kita 80 1 menit aja udah Ini berapa naik. giga? Apa bedanya mesin learning sama deep learning? Kenapa? Itu dulu. Bilang backlog, oke lah. tapi Berapa? yang paling penting itu yang paling dominan. Berapa? Kalau kita bicara mesin learning ya tadi ya, Itu kan kita melakukan filter extraction BCK lah ya. Karena kita nggak mau masukin 100 fitur ke dalam decision tree misalkan. Wah, ribut sekali nanti. Tapi kalau di CNN contohnya, di learning CNN itu dimasukin semua. Dimasukin semua. Mereka akan cari bobot. fitur extraction classification Dalam satu neural model ya, neural network model. dan akhirnya kita ketemu output. Nah ini gambarannya computer vision tahun berapa ya? Tahun 2016 itu masih nggak bisa bedain kucing sama anjing. Kucing sama anjing, ada kucing sama anjing beda, susah. Kucing sama anjing depan masih bisa lihat, tapi kalau udah bentuknya bingung. Manusia masih lebih bagus. Tapi tahun 2017 manusia udah kalah. Manusia bisa salah antara kucing sama anjing. Komputer nggak salah. Jadi nanti ada ininya, ada apa namanya performance dari potensinya itu luar biasa ya. Termasuk yang main AlphaGo kemarin ya. AlphaGo kan pakai deep learning ya, bisa kombinasinya kalau biasa ya. Jadi keunggulannya adalah nggak usah kita lakukan fitur selection. Yang kedua, Scalingnya much bigger. Scale ya. Scaling artinya nggak peduli datanya, nggak peduli fiturnya, sikat aja semua. Ya. Tinggal kita cari konfigurasi untuk baca filternya berapa, lompatnya ya. dan deep learning itu bisa di macam-macam domain Dan diimplementasikan lebih mudah dari mesin learning. Mesin learning itu limited, paling limited. Tapi dua-duanya ini kalau saya rasa masih menggunakan structure data, kecuali kalau misalkan NLP kemudian datanya itu di structure kan, TF-PDF atau apa ya. Nah, kita akan jadi gitu. Ya. Sekarang pengembangan komputer, saya terakhir kan mesin learning sama school di UI, mau computer vision, mau NLP, semuanya deep learning. Yang disebut machine learning today is deep learning, bukan machine learning yang terkenal klasik. Jadi NLP semuanya ada. Oke,